tempat itu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Nah, ini yang harus kita ikhtiarkan. Bagaimana ngajak semuanya warga masyarakat di sekitar kita untuk makmurkan masjid-masjid dimanapun berada. Karena itu pintu untuk datangnya rahmatnya Allah. Itu yang pertama. Ya. Jadi program utama masjid adalah ngajak sholat jamaah di masjid. Maka semuanya itu adalah dalam rangka untuk ngajak sholat. Tadi pasar rakyat itu juga gitu, iming-imingi orang untuk lo gambarnya kok beda karo sing ning kene ya. Oh, gimana mau toh Pak? Ono gambar opo iki malah pindah diri. Nah, jadi kayak tadi ngajak sholat ke masjid, ya toh, diiming-imingi voucher belanja. Fungsinya apa? Ya ben do seneng ning masjid. Walaupun awal-awal ya cuma isi ono sing jamaah voucher. Lek tidak masjid meng Sabtu karo Minggu tok sing ono vouchere, nek ora ono vouchere nggih ora ning masjid gitu. Nggih, tapi kan itu tahapan proses ya. Lama-lama sudah terbiasa itu enggak ada voucher nggih tetap tidak. Nggih. Tapi kan ini proses. Nah, terus termasuk menggembirakan jamaah tadi. Kita juga tingkatkan dengan pelayanan. Pelayanan seperti yang Rasulullah SAW kemudian para khalifah terdahulu juga melakukan. Ya. Kita ingat Umar bin Khattab ya, sampai malam pun dia masih ngecek sampai pojok-pojok desa mana ada ndak warganya yang belum makan. Ya, sampai kita ingat kisah dulu, kisah yang masyhur tentang seorang ibu yang sampai masak apa? Batu, ya. Soalnya gue ngeneng-ngenengi anake nangis kengelian nggih, kelaparan ben iso tekan esuk. Sik lagi rung mateng, sabar ya. Diaduk-aduk ya pilih mateng wong watu gitu. Supaya diam sampai pagi. Begitu tahu itu dibawa sendiri, dipanggul sendiri gandumnya karena masa Baitul Mal itu pertama kali ada pada masa Umar bin Khattab. Kalau sebelumnya itu misalnya ghanimah, kemudian ada harta rampasan perang dan harta yang lain itu kan langsung dibagikan ya. Ketika masa Umar bin Khattab itu baru ada Baitul Mal, jadi disimpan dulu untuk kebutuhan pokok, misalnya bisa bertahan sampai setahun ke depan ya, dibagikan. Nah, kemudian ya seperti itu, maka itu kita ikhtiarkan juga sekarang. Alhamdulillah kita di bawah ada ATM beras nih. ATM beras itu mesin ATM. Itu kita ada 400 keluarga sekarang yang kita santuni. Ya. Jadi sudah dibagikan kartu ATM, nanti ketika ditempel itu keluarnya medali beras 2 kilo sekali tempel. Sudah kita bagikan sesuai yang memerlukan. Kemudian kita juga ada poliklinik, ada dokternya, ada obatnya. Kita buka sehabis maghrib sampai jam 8 atau maksimal setengah 9 malam. Kita juga ada bantuan biaya pendidikan. Kalau ada putrone wayai ya, cucunya yang jamaah sini yang punya potensi tapi tidak bisa melanjutkan sekolah, kita bantuan pendidikan. Termasuk SD di sini, ya, ada SD Jogokarian itu. Monggo nanti bisa ditanya situ bener mboten menawi ada yang punya tunggakan SPP karena benar-benar nggak mampu, ada jamaah sini warga sini yang punya tunggakan SPP karena benar-benar nggak mampu, itu dibayarkan mesin. Bisa ditanya ke SD-nya. Terus kita juga ada benah-benah rumah ya. Biasanya 2 bulan sebelum Ramadan itu kita ada yang survei ke rumah-rumah warga. Kalau ada yang rumah yang tidak layak sehat, maka kita ada tim benah-benah rumah jamaah. Misalnya nonton kamar mandi durung dikeramik, kita keramik. Ada kamar yang pengap, boten ventilasi, kita bikin jendela ya. Ada yang bocor-bocor dan lain-lain. Itu bagian yang masjid ikhtiarkan. Dan semua program itu muaranya adalah ngajak sholat jamaah ke masjid. ATM beras itu ya, yang ngambil beras itu bisanya diambil di waktu-waktu sholat jamaah. Kalau jam kalih ngoten iki ditempelke ketune wong tetep mboten medal beras iki. Tapi kalau 15 menit sebelum adzan sampai setengah jam setelah sholat ya, kita pokoknya pas waktu sholat itu ngambilkan. Itu baru bisa. Terus sing tadinya cuma pengen entuk beras, tetapi karena syaratnya sholat jamaah, mereka jadi terbiasa sholat jamaah. Walaupun mau niatnya pengarep juga beras di masjid ya. Tapi kan jadi terbiasa sholat jamaah. Terus yang periksa juga seperti itu. Sehabis maghrib itu nabrak waktu isya. Maka ketika
adzan sholat isya ya, baik perawatnya, pasiennya masih antri, musuh antri di masjid terus sore kok ora melu sholat. Akhirnya semuanya ikut sholat jamaah. Semuanya dibungkar dengan sholat jamaah. Mereka juga termotivasi untuk jadi jamaah aktif karena apa? Dibedakan ya. Kalau yang jamaah aktif itu nanti nek kekurangan ada bantuan sembako, kalau kurang biaya pendidikan dibayarke, kalau kurang bayar kontrakan dibantu, kalau apa, rumahnya nggak bener dibenerke gitu ya. Nah itu jadi mereka termotivasi untuk jadi jamaah aktif ya. Nah, ini bagian yang masih ikhtiar. Kemudian kalau pertanyaan kok belum satu lagi terakhir ya. Yang terpenting adalah membangun kesadaran ya. Jadi semuanya itu kita mulai dengan membangun kesadaran. ATM beras itu tidak langsung mesin ATM gitu, tapi awalnya kita bangun dulu dengan kotak infak beras. Kita bangun kesadaran jamaah, bapak ibu-ibu, mohon kotak infak beras diisi setiap kali belanja beras. Tolong ingat saudara-saudara kita pengen makan beras seperti yang kita makan. Maka nek bar belanja beras tolong sisihkan 2 genggam, 3 genggam untuk dimasukkan ke kotak infak beras. Misalnya bar belanja saember gitu. Saember nek dijikuk rong genggam Pak kita nggih tesih putus saember apa yang mboten sudo gitu. Tidak terasa. Kalian sholat jamaah asar di plastik mungkin ben ra kececer dimasukkan ke kotak infak beras ya. Ada juga yang repot Mas nek bawa beras, saya tak masukkan uang aja nggih monggo. Itu dulu yang awal mula tiap 2 pekan, tiap 2 minggu kita buka, berapapun yang ada kita bagikan ke jamaah yang paling tidak mampu. Waktu itu awalnya masih cuma baru berapa rumah ya, yang paling tidak mampu. Terus jalan sampai akhirnya sekarang pakai ATM beras, pakai mesin. Tapi kotak infak berasnya masih ada. Okay? Nah terus membangun kesadaran tidak hanya dalam hal infak sedekah, tapi juga pengurus ini yang penting. Mengurus ini bagaimana sama-sama ya punya visi misi bahwasanya dalam dakwah ini sopo sing paling repot, sopo sing paling pontang-panting, sopo sing paling keringetan, sopo sing paling kesel, itu sebenarnya manfaatnya ya untuk dia sendiri, bukan untuk orang lain. Walaupun sepi, walaupun sendirian, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun orang sing ngalem ya, tapi semuanya itu dicatat malaikat Allah ya, sudah jelas di kanan dan di kiri kita semuanya dicatat, sebesar zarah pun tercatat, dan itulah yang menjadi tabungan kita. Maka sebenarnya dalam dakwah ini sopo sing arep jikuk sithik ya silahkan, sing arep jikuk sak-sak ya monggo. Ini kesempatan kita, nggak ada kesempatan kedua. Kita itu di dunia cuma sebentar sekali kok, dan itu yang menentukan nanti kita kehidupan sesungguhnya, kehidupan di akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan dunia ini kan yang dunia ini kayak mampir ngombe. Dalam surah Al-Hajj dan surah As-Sajdah itu ya disebutkan perumpamaan satu hari kehidupan kita di sisi Allah, satu hari kehidupan kita di akhirat seperti 1000 tahun kehidupan dunia. Okay. Maka kan kadang nek bayangke piye ben gampang teman kalau wali mau. Kan kadang wonten sing bapak ibu-ibu, wah tenang Mas nek wong Islam ini mesti mlebu surga. Ya nek ana dosane ya dicelupis dilok ning neraka, ngoten. Sedilok niku pinter dangu Bu, Bapak. Naudzubillah minzalik. Sedinten, cobi. Sedinten niku teng neraka niku rasane kaya 1000 tahun teng donya. Naudzubillah minzalik. Mboten kuat awake dhewe niku Bu. Mbok men sedina mawon ning neraka niku rasane kaya 1000 tahun. Wis sama sing ngrasake urip 1000 tahun dereng wonten. 100 tahun mon wis arang-arang nggih sakniki nggih. 100 tahun mon arang-arang. Lah kok 1000 tahun rasane. Padahal siksanya di neraka itu apapun yang kita bayangkan tentang siksa dunia geni sing paling panas ning donya niki mboten apa-apa nek dibandingke sing teng neraka. Apapun yang kita bayangkan tentang siksaan itu akan salah. Kenapa? Otak kita nggak nyampe bayangin. Sama seperti kita bayangkan surga, keindahan apapun yang ada di dunia ini, tempat sing paling indah kayak ini. Nanti begitu di surga insya Allah ya, itu kita pasti salah. Apa? Otak kita itu nggak kuat bayangin keindahan surga. Pasti kita kaget. Apik tenan ya? Iya, gitu. Sama ngerinya neraka itu juga pasti ngeri tenan. Kita nggak capek. Masa lebih sedino kayak gitu. Nah makanya kita bayangannya maksudnya apa? Supaya kita itu sadar bahwasanya di dunia itu cuma sebentar sekali. Dan kita nggak tahu masa kita itu masih berapa lama. Umur kita itu masih berapa lama, wallahu a'lam nggak tahu.
Terus yang sudah disiapkan tabungan kita apa sudah cukup untuk dapat surga? Nah ini. Jadi kita bangun komunitas dimanapun di tempat kita ngajak sholat, sopo mawon ya, terutama diri kita dulu yang paling penting. Terus yang di bawah kekuasaan kita, kalau kita kuasaannya yang lagi dari bapak ya ibu sama apa istrinya sama anak-anaknya kan kita kekuasaan kita, ya diperintahkan anaknya, ajak semuanya, saudaranya, tetangganya, ajak sholat makmurkan masjid. Nanti berkahnya bukan hanya pada yang sholat saja, tetapi berkah jadi lingkungan semuanya. Ya. Nah itu yang harus kita ikhtiarkan. Masjid ini dulu tahun 65 ketika peristiwa G30S PKI, ya, banyak yang ditangkapi di sini. Tokoh-tokoh PKI juga termasuk di sini. Jadi sini dulu basis PKI Jogokarian ini. Kemudian tahun 66 baru dirintis bikin masjid, ya. Dimulai dari musola, dari masjid itu pun dari kampung sebelah, Kampung Karangkajen yang merintis dakwah di sini. Ya. Lama-lama terus jadi seperti ini. Maksudnya apa saya jelaskan seperti ini? Siapapun yang sudah berkontribusi di Masjid Jogokarian, ya, dari awal dulu, rakyat menyiapkan gelar proso, rakyat menyiapkan keduke undangan ataupun apapun, itu berkahnya terus ngalir sampai saat ini, jariahnya terus ngalir. Bahkan sampai masjid ini masih bermanfaat puluhan tahun atau nggak tahu walau berapa tahun lagi ke depan, itu terus ngalir jariahnya. Karena apa? Ya karena tadi murid-murid di masjid, murid-murid majelis taklim atau murid apapun dalam dakwah itu terus ngalir. Dan itu yang jadi apa? Mungkin mereka yang sudah dikubur, sudah mungkin amalnya dulu nggak cukup atau nggak tahu, walau alam banyak amalnya atau banyak dosanya. Kadang-kadang kita beramal banyak tapi kan walau alam nggak tahu diterima atau enggak. Kita mungkin bisa aja di situ nggak ikhlas, bisa juga di situ ada riya, ada penyakit-penyakit hati yang menghilangkan seluruh amalan ibadah itu. Kita nggak tahu. Tetapi dari yang berjalan terus itu insya Allah mereka terus mendapatkan keberkahan itu, ngalir terus. Nah ini sebenarnya kesempatan. Kita juga nggak bosan-bosan nyampaikan seperti ini. Misalnya ini ada 50 orang, misalnya meletik 5 ya lah gitu. Atau ada 2 saja jalan, itu kita dapat jariah. Sami bahwa Bapak Ibu-Ibu makin naik di rumahnya nyebarkan semangat ini, ya. Kita ngajak keluarga, ngajak orang sholat satu aja, kita ajak sholat. Dari pertama kali dia melaksanakan sholat itu kita dapat berkah. Terus dia melaksanakan sholat, bahkan kita sudah meninggal, dia terus masih sholat, itu ngalir terus berkahnya. Karena kita yang ngajak sholat awalnya, ya. Atau bahkan sampai dia ngajarkan ke anaknya, dia ngajarkan ke cucunya, ratusan tahun mungkin terus berkah itu ngalir kepada kita karena kita yang ngajak pertama kali dia jadi mau sholat. Itu maka kesempatan kita itu banyak, cuma kita belum banyak melaksanakan hal karena wis laku wae lah urip yo ngene iki, nek esuk yo padang, nek esuk ke surup ibaratnya sepenteng bengi, esuk meneh. Enggak ada target, enggak ada apa namanya harapan ke depan. Ya, seperti apa? Enggak ada pengen untuk ngajak keluarganya atau apa untuk jadi aktif ke masjid atau minimal diri kita sendiri. Sholat misalnya 5 waktu bisa jamaah di masjid atau kalau enggak misalnya 2 kali sehari ditingkatkan lah targetnya besok Ramadan besok pengen perlu aku sholat wajib di masjid ya. Atau gimana terus tingkatkan ya. Karena itu sholat itu yang pertama kali dinilai nanti oleh Allah. Kalau sholatnya bagus maka akan dianggap bagus, tapi kalau sholatnya rusak kan itu dalilnya mas ya, maka semuanya akan dianggap rusak. Nah itu jadi sebagai gambaran. Bila kata dia Bapak Ibu itu untuk gambaran, monggo dilanjutkan kita tanya jawab saja. Kalau mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin sama-sama kita sama-sama belajar, sama-sama berharap untuk bisa mendapatkan keberkahan dari silaturahim. Maksarahu ayub satu ayubisku ayub sa'afi asarihi waliyasil rahimahu. Karena siapa ingin dipanjangkan umur, panjangkan rezeki, karena silaturahim. Kemudian silaturahim pun jelas tinggi rezekinya pun nonton itu pakai tangan putihan di kali ngomong roti kan rezeki itu konsekol itu. Nah ini nih masalah umurnya, ini kepanggil seneng guyang guyu, nah itu gak mungkin nambahi umurnya. Tapi sing umur sing manfaat nggih. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang panjang umur tapi banyak amal. Seburuk-buruknya itu yang panjang umur tapi
kata dusoni gitu. Nah maka mudah-mudahan kita termasuk yang umurnya diperpanjang tapi banyak amalnya. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bapak Ibu, nggih. Nusul. Menika Pak. Sing pakat melu untuk berkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahman. Ini termasuk gimana ke rombongan ziarah atau ke sini ke Masjid Jagakarian. Yang saya tanyakan pertama, karena itu banyak yang sholat di sini. Kemudian bagaimana keadaan musola-musola yang ada di sekitar sini? Nanti kan kalau pemerintah besar kan banyak musola. Kalau umpama di sholat di masjid semua, kan itu nanti kan kosong. Yang kedua, karena itu ada infak atau ATM beras, kemudian itu dari mana donasinya? Atau dari mana donasinya? Dan bagaimana caranya untuk menggali donasi itu? Sekarang dulu saya tanyakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berlanjut? Oke, langsung mohon nggih. Kita sependek. Sepindah anu nggih, kagem napa? Masjid-masjid ataupun musola sekitar, ya tidak apa-apa. Insya Allah kalaupun itu dimanapun, yang penting rumahnya Allah sama-sama. Itu rumah Allah. Mana yang dimakmurkan, monggo sama-sama. Insya Allah nanti sudah ada ini kok, apa ya sunatullahnya itu nanti akan kalaupun penuh dengan sendirinya. Misalnya nopo contoh ini Ramadan itu ada fenomena unik. Nek teng mriki tarawih niku kalau pas malam Jumat itu kan tarawihnya 1 juz bacaannya. Nggih. Dadi yo sing jamaah mriki niku udah pindah salat tarawih nek pas malam Jumat niku teng musala-musala sebelah sebelah nggih. Soale nek kesuwen keder masih gini ya gitu. Nah, tapi nggih kathah alhamdulillah di satu sisi kok kathah sing cah nem-nem sing saking luar-luar itu pengen ngerasake nek salat sak juz iki rasane kaya apa. Nah, dadi nggih padha-padha kebak. Mungkin nek teng mriki kabeh dadi boten sedeng. Nek mergo wonten sing malah pindah teng sebelah niku malah dari sedeng. Alhamdulillah. Itu ya insyaallah lah itu bagian skenario Gusti Allah ya Gusti Allah. Nah, terus masalah apa Pak sing kali dana. Oke. Dana itu jadi wow, semuanya itu kita mulai sebenarnya dari swadaya. Kados sing ATM beras niku. Pripun carane? Ayo ngumpulke sak cukupe sing napa bad blonjo nyape niku mungkin sing tinggi sing nyukupi sing mboten mampu. Terus misalnya sego Jumat mriki wonten nek dinten Jumat wonten nasi Jumat niku. Nah, niku nggih ngoten. Yang penting itu dibangun kesadaran bahwasanya dalam setiap makanan yang kita hidangkan ada berkah di dalam. Niku sing paling penting. Dadi golek berkah niku. Karena sadar bahwasanya ini kok nek sing dahar niku misalnya malah sing relatif nek sing tidak masjid niku kan wong sing ibadah. Benten nek dhewe ngenai napa daharan sing misalnya teng perapatan atau teng pundi. Nah, mboten ngerti niku tinggi ibadah napa mboten tinggi salat napa mboten nggih. Walaupun itu juga ada haknya. Kalau yang fakir miskin itu memang juga mendapatkan hak itu kita berikan. Tapi relatif nek sing tidak masjid itu kan orang-orang yang ibadah. Apa nek sing hafal Quran, wah itu nek dadi apa lah ilate sithik kok dadi napa kan? Niku kan berkahnya terus ngalir. Sesuatu yang sudah jadi bagian tubuh kita itu enggak akan lepas, itu terus mengalirkan berkah itu yang menjadikan raga-raga itu. Sama juga sebaliknya ketika dulu para sahabat itu begitu takutnya makan makanan yang haram, begitu tahu kalau makanan itu belum dapat ridhonya, nggih, dan buah kelingan, aku lu izin. Terus cari izinnya itu sampai nopo mau dilakoni ben iso oleh izin. Soalnya wis kadung didahar gitu. Terus rasa dibalik. Bahkan kalaupun ada yang masih belum dapat izin sampai disokok-sokok napa? Kerongongan apa tenggorokan? Ben napa? Ben muntah. Biar belum jadi apa yang dimakan tadi yang belum halal tadi, biar jangan jadi bagian tubuhnya. Ini saking takutnya seperti itu. Sama artinya ketika kita makan makanan itu berkah, itu terus nyalirkan berkah. Jadi nggak putus juga. Artinya bukan uang itu nek orang kudu dadi bangunan fisik, kudu dadi keramik, kudu dadi tembok, yuk terus dinggu itu yuk
orang hilang, tidak sama. Makanan pun juga seperti itu. Maka kita sering juga memberikan makanan, menggembirakan jamaah. Kenapa? Itu juga jadi-jadi ya, bukan terus jadi hilang. Oh, ini di masjid kok di makan, atau naik hilang, ya enggak. Semuanya itu tetap ada. Makanya itu yang kita tanamkan, bahwasanya memakmurkan masjid itu tidak kalah penting dengan membangun bangunan masjidnya, ya. Karena percuma masjid yang megah, makmur-makmur, tapi yang sholat cuma berapa ribu. Termasuk memakmurkan masjid itu menjadi penting. Terus dana, alhamdulillah nanti masalah dapat dari luar atau apa itu nanti Allah akan mempertemukan dengan orang-orang yang Allah perjalankan untuk mengisi pos-pos donatur tadi. Tapi yang penting dari mulai kecil kita jalan. Kalau kita sudah ngomong angel, ya angel tenan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ini sama seperti ada kemarin dari mana tahu, itu dari Ngawi. Dari Ngawi pengurus baru masjid 8 orang datang ke sini, 3 hari di sini. Terus begitu pulang pertama langsung ngadakan sedekah Jumat itu. Ya pertama cuma dari 8 orang itu aja. Ono sing nimbang 5, ono sing nimbang 10. Pertama itu cuma digelar di meja 40 bungkus. Terus banyak yang tanya, "Loh ini kok tumben nonton bungkusan?" "Nggih monggo Pak, ini siapapun boleh naruh di sini dan boleh ngambil." Alhamdulillah cuma besoknya depannya itu tambah banyak. Dan yang bikin mereka kaget itu sampai nelpon ke sini, itu gara-gara Kapolseknya itu daerah nggak ngira sama sekali. Kapolseknya itu ternyata ngirim 2 kuintal beras ditambah kasih uang. Ini sopo ibu-ibu yang bisa masake lawe. Jadi dia itu orang mikir tadinya kok orang bayangke kok iso malah Kapolseknya nyumbang seperti itu. Artinya sampai dia telepon ke sini, saking senengin. Ya. Artinya apa? Sedikit pun kalau kita mulai, insya Allah nanti dengan sendirinya kan bisa Allah mudahkan. Tapi nek wis suruh dimulai, ya angel. Ya. Ada juga yang masuk, Pak, itu ATM beras harganya berapa? 35 jutaan. Wah, larang Pak, boten angel itu boten saged. Nah, itu bukan harus pertama langsung pakai ATM beras, artinya dengan cara manual tadi kotak infak beras, kita ngalai isi dibagikan secara manual. Itu pun sebenarnya sudah bisa. Ya kita mulai dari seperti itu, ya. Nah, itu. Ya, jadi insya Allah nanti kalaupun Allah berikan kemudahan, kita itu kadang sering lupa bahwasanya masjid ini miliknya Allah. Kadang pengurus itu pikir masjid ini gue nedeki. Jadi wah angel ini, wah kita ngumpul duit angel. Nah itu karena apa? Ya karena itu bukan disandingkan menjadi milik Allah, jadi miliknya pengurus. Ya kalau manusia itu ya serba terbatas, namanya makhluk itu serba terbatas. Tapi Allah itu nggak ada batasnya. Ya kita itu dalam tanda kutip itu berburuk sangka sama Allah yang maha tidak ada batasnya, ya, yang maha kaya. Ya. Kita ini cuma mengusahakan saja. Dan insya Allah ketika kita membuka jalannya, itu banyak sekali contoh-contoh di sini yang kemudian kita kaget ya. Misalnya gitu, kita menyediakan buka puasa 3.000 piring setiap hari selama bulan Ramadan. Itu 1 bulan itu saja kita kemarin habis lebih dari 1 M cuma untuk makan buka puasa saja, ya. Tapi alhamdulillah separuh Ramadan itu sudah cukup dana yang masuk khusus untuk buka puasa yang ditulisi di kota infak kan kita tulisi khusus untuk kota infak untuk buka puasa, ya kan? Itu alhamdulillah pertengahan Ramadan itu sudah cukup untuk menyelenggarakan sampai 1 bulan. Sudah kita tutup, kita tetel tulisannya, kita ganti tulisan yang lain, takutnya kita tidak kebanyakan. Tapi ternyata lewat kota-kota yang lain itu masih banyak yang dimasukkan nganggo amplop, ya ditulisi buka puasa. Aduh, ya kalau buka puasa meneh gitu ya. Nah, akhirnya kita sampai sudah tinggal seminggu sebelum Idul Fitri itu sampai harus alurkan ke beberapa masjid ya, sampai puluhan juta itu. Karena apa? Karena kita harus menyalurkan di masjid sing iso ngarani buka puasa sesuk apa sesuk ben paling waktu wis meh entek ya toh. Karena apa? Karena ternyata masih ada sisa tadi ya. Dan itu kita nggak berani alihkan untuk program yang lain karena amanahnya kan untuk buka puasa ya. Jadi kita nggak berani dipindah untuk program yang lain. Tapi alhamdulillah nanti Allah akan cukupkan. Yang penting kita husnudzon sama Allah ya. Kita yakin bahwasanya nanti akan dimudahkan oleh Allah dan kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, nggak usah mikir yang gede-gede. Ya, seperti itu Pak.
Monggo. Mic-nya digeser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari rombongan dari jamaah di sini mau menanyakan, majelis ini bisa berjalan dengan sedemikian rupa. Pasti ada susunan kepengurusannya. Ya, kepengurusan itu yang ada di sini itu apa semua? Terus saksi maksud saya. Saksi-saksinya kok kegiatannya kok diri-diri gitu. Kok bisa itu apa semua yang dibentuk gitu. Kemudian yang kedua, saya mendengar kalau Masjid Jogokaryan ini akhir bulan sisa kas 0. Ya, dananya apakah ada donatur tetap? Pada awalnya itu Pak ya, kalau sekarang sudah berjalan kan pemasukan banyak. Pada awalnya itu apakah mencari dana tetap atau gimana caranya? Mohon penjelasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kepengurusan itu kita ada 30 biru, 30 seksi, 30 bidang dalam kepengurusan takmir. Pengurusnya ada sekitar 140-an kalau rapat kerja itu. Nah itu 30 biro niku bayangannya apa? Biro-biro yang ada di kita itu biro-biro spesifik. Sanes biro dakwah nonton terlalu luas cakupannya. Mungkin mikir ke pengajian, mikir ke peringatan hari besar, mikir ke nopo. Pokoknya yang dipikir melarang kabeh. Gitu. Nah kalau biro-biro yang ada di kita tuh misalnya ada biro koordinator jamaah. Jadi di setiap RW itu ada koordinator jamaahnya. Yang itu dia meniteni. Misalnya ono Pak Bambang, karena jadi Pak Bambang betul. Betul nggih, aman. Dan Pak Bambang kok orang dino orang ketok jamaahnya masjid. Nah itu biasanya koordinator jamaahnya terus klarifikasi ke rumahnya. Nih ditengok ternyata sakit. Nanti bar sholat asar ngeten iki misalnya mungkin bar asar itu di sini alhamdulillah pengurus itu rata-rata kalau sholat jamaah datang ke masjid. Karena itu doktrinnya ya. Nah berapapun pengurus yang datang terus yang waktunya longgar nggak ada keperluan yang lain, ayo monggo kita nueni Pak Bambang. Kita sudah siapkan santunannya, kemudian kita sama-sama di situ kita doakan supaya bisa jamaah lagi. Itu misalnya fungsi koordinator jamaah. Kemudian ada biro golongan darah. Golongan darah aja jadi biro. Karena dari data 3.000-an lebih warga yang ada di Kampung Jogokaryan ini, jangan sampai hanya menjadi data saja kita punya apa golongan darah A, B, ya, O dan lain-lain, tapi tidak bermanfaat. Kita pengen minimal kalau ada yang memerlukan di sini itu langsung cepat cari. Tapi alhamdulillah fungsinya malah jadi sak Jogja. Rumah sakit besar nih, Sarjito, PKU Muhammadiyah atau PMI Kota Jogja itu kalau perlu stok darah hubungi masjid, soalnya terkoordinir cepet. Sarjito perlu golongan A5, nah itu langsung kirim. Dan itu jadi siar, ya. Datang ke sana, sing putih masjid Jogokaryan kan jadi siar orang yang di situ tahu benar yang di tempat donor itu, ya. Itu jadi siar masjid. Ya. Terus misalnya ada biro perawatan jenazah. Jadi yang ada dalam biro itu, kok tak sebut biro ya, koordinator jamaah, golongan darah, perawatan jenazah, baru 3 ini. Itu siapapun yang ada dalam biro itu nek ana sing meninggal langsung merapat ke yang terkena musibah. Tekoni, wis ana tendane urung, wis entuk ambulan dulu. Pokoknya apapun yang perlu dibantu dulu dengan biaya masjid, ya. Nanti masalah diganti ahli waris atau enggak itu nanti. Yang penting posisi paniknya itu terbantu, gitu. Tapi rata-rata biasanya kalau ahli warisnya nggak digantos. Tapi minimal tuh pas pertama panik itu selesai masalahnya gitu. Nah, antar sing ninggal ngoten kan biasanya
Panik to nggih. Iya. Mboten nonton sing pesen kula inden pesen rong sasi mrih ngoten nonton mboten. Mboten kan mesti rak mendadak to nek jenenge sedo niku. Ah nggih. Jadi itu yang penting teban. Terus kemudian apa? Juga mulai misalnya biro persaudaraan haji dan umroh. Jadi teng mriki nek sing sampun nate tidak haji, sampun nate tidak umroh ataupun umroh, itu kita ada pengajian rutin sebulan sekali. Semuanya kita ada pembinaan, termasuk itu yang dapat beras tadi 400 orang itu juga ada pembinaan sebulan sekali. Termasuk untuk yang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, kita ada pembinaan pengajian sebulan sekali khusus yang niku. Napa kok perlu dibina? Karena supaya terjaga kemabrurannya. Ini kalau nggak dibina nanti bisa kontraproduktif. Ada ngejak sing nom-nom atau Mbak, Mas ayo sholat di masjid jamaah. Kok dhewe alasane Pak Haji ora sholat kok. Repot kok. Wis mentok niku arep alasan apa boleh gitu. Nah, itu makanya sudah pernah haji, sudah pernah umrah, kita ada pengajian sebulan sekali supaya terjaga kemabrurannya dan bisa tetap menjadi contoh. Ya. Nah, itu. Nah, biro-bironya seperti itu. Jadi bironya fokus sing biro persaudaraan haji dan umrah dhewe nganake pengajian sebulan sekali, sudah disusun kurikulumnya. Ustadznya wis dihubungi berapa bulan sebelumnya, kan mikir nganake pengajian sebulan sekali. Tapi karena fokus nggih niku malah mlampah, ya wis mikir kuwi tok. Nek gaweane pun rampung karo ngewangi sing biro liyane ya mboten ana. Tapi yang penting bironya jalan. Nah tadi alhamdulillah teman-teman yang ada di kepengurusan itu nggih, karena tadi tertanam di visi misinya do rebutan pengen memberikan kontribusi yang terbaik. Karena tadi nggih dalam dakwah ini sapa sing manfaat iki jane manfaatnya ya buat dhewe gitu. Nah, maka alhamdulillah dalam rapat kerja itu kadang kemarin ada yang pengen pindah biro. Mas, aku iki pengalamannya iki, aku basicnya iki gitu, pengalamannya ini. Saya kalau di biro ini kurang maksimal. Itu mboten kula pindah biro sing niku sing sini. Nah, karena apa? Pengen berkontribusi lebih. Pengen apa istilahnya? Nggih ngenai sing paling apik. Tinggal dakwah niku wong janjane niku nggih dienggo dhewe, tabungane dhewe. Sing paling akeh itu sing paling repot, sing paling kesel, sing paling niku jane dhewe. Tergantung masing-masing. Nah, itu pilihan. Nah, kalau ini terbentuk di pengurus, maka tadi yang muncul semangat itu. Nek derek nggih, biasanya nek kerja bakti nopo-nopo bagian seksi-seksi nopo-nopo ngoten kan biasanya malah milih sing kira-kira orang gaweane sing ndi gitu. Sing enteng gitu. Nah, nggih saleh pengen itu sithik gitu. Jadi niku pikirannya itu kok benter nek sing ibadah kok padahal kita kan mama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah pada Allah. Nah, dia dikenai kesempatan digo ibadah dine wektu oke. Ning adene trimo njiko sithik gitu. Biasanya kan konten itu karena kita dismotivasi, tidak